warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman masyarakat Jambi dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik teman-teman, hari ini saya mencoba mendatangi salah satu sahabat kita, teman kita juga, yang disapa akrab dengan Bang Sudir. Beliau salah satu dosen di Fakultas Ekonomi. Pastinya kita berbincang-bincang seputar tentang ekonomi bersama beliau. Mengingat pandemi hari ini, kita sudah menghadapi pandemi 1 tahun. Program pemerintah terus berjalan, baik itu program pemulihan ekonomi nasional, namun secara gamblang kita belum tahu kepastiannya seperti apa alur program tersebut dan seperti apa pencapaiannya. Baik teman-teman, kita sapa langsung Bang Sudirnya. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Iya, sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bang ya. Jadi baik Bang, inilah Bang kunjungan kami ke ke Umbari lah khususnya ini Bang ya. Kami sowan dengan Abang tentu ingin berbincang-bincang seputar soal ekonomi ini Bang. Nah, ingin tahu sedikit ini Bang tentang pemulihan ekonomi nasional ini di kacamata Abang atau sudut pandang Abang ini selaku dosen ekonomi ini Bang. Silakan Bang. Ya, jadi begini. Ketika kita berbicara masalah pemulihan ekonomi nasional, pemulihan ekonomi nasional artinya secara nasional, bukan secara regional, tetapi secara nasional. Bukan berbicara satu wilayah saja, tapi berbicara masalah satu kesatuan Republik Indonesia. Ini berbicara masalah pemulihan ekonomi nasional. Nah, pemerintah dalam hal ini sudah menganggarkan di tahun 2020 itu 607 triliun lebih dianggarkan untuk pemulihan ekonomi nasional ini. 607 triliun lebih dianggarkan untuk pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini pemulihan ekonomi nasional, keberhasilan ini salah satunya di sini ada tentang penyaluran KUR. Penyaluran KUR ya. Nah, ini salah satu menandakan bahwasanya di dalam pemulihan ekonomi nasional secara nasional ini berhasil. Artinya ketika kita sudah berbicara masalah penyaluran KUR ini bukan satu daerah saja, di semua daerah 33 provinsi yang ada di Indonesia ini. Nah, ini salah satu keberhasilan di dalam pemulihan ekonomi nasional. Nah, kita ketahui bahwasanya dalam penyaluran kredit usaha ini sudah mencapai 80%. Sudah mencapai 80% lebih. Artinya ada sekitar 20% atau 18% yang belum terrealisasinya. Ini 80% yang dialokasikan, yang dianggarkan untuk kredit usaha ini. Nah, dalam artian untuk modal. Untuk modal ya Pak ya. Ini sudah hampir mencapai 80%. Itu untuk khusus UKM atau apa jenisnya? KUR ya. Iya, UKM salah satunya UKM juga ya. Nah, UKM ini kita ketahui bahwasannya contoh di Provinsi Jambi ini UKM kita ini lebih dominan kepada sifatnya adalah kuliner. Nah, kuliner ini adalah salah satu wujud UKM kita seperti yang berkembang di Kota Jambi. Yang kita ketahui perkembangannya itu ditandai dengan maraknya kuliner seperti adanya kafe-kafe, kan sangat berkembang sekali ya. Ada coffee shop itu, adanya penjual nasi uduk yang di sepanjang jalan, di sepanjang trotoar yang ada di Kota Jambi ini salah satunya sangat berkembang. Ini salah satu menandai keberhasilan dalam penanggulangan ekonomi nasional. Kemudian ada satu hal lagi yang perlu menjadi catatan kita semua. Ketika keberhasilan kita di dalam penyaluran ekspansi terhadap dana KUR ini, yang perlu kita antisipasi di sini, pemerintah dalam hal ini harus ada pengawasan terhadap penyaluran dana KUR ini. Kenapa? Yang ditakuti kalau masyarakat itu, ketika dana yang digulirkan untuk modal, sementara mereka ada sebagian mereka yang tidak memiliki ilmu
bagaimana di dalam pengelolaan modal yang dicairkan, pengelola modal yang diberikan melalui KUR itu. Nanti efeknya juga terhadap ketidakmampu dalam pengembalian pinjaman ini. Kemudian pemerintah juga ada subsidi dana KUR itu sampai 6% selama 3 bulan. Nah, artinya ini salah satu upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional ini. Nah, ini menjadi salah satu kegairaan masyarakat kita untuk beraktivitas dalam bisnisnya. Salah satu UMKM itu. Nah, namun dalam hal ini tadi juga saya sampaikan, pemerintah harus ada pengawasan di dalam penyaluran kredit usaha ini. Nah, ketika kebablasan di dalam penyaluran ini, sementara masyarakat hanya sifatnya konsumtif. Hanya sifatnya konsumtif. Nah, artinya produktivitas masyarakat itu ketika mendapatkan dana KUR itu adalah penggunaan modal di dalam pengelolaan potensi sumber daya melalui UMKM itu. Bisa melalui sebuah perdagangan, bisa melalui sebuah industri kecil, bisa melalui industri rumah tangga, home industry. Nah, ini makanya perlu sebuah pengawasan itu. Pengawasan pada Iya, intinya. pengawasan ini sangat perlu sekali. Pengawasan itu bukan dari uang yang disalurkan saja. Juga harus ada pengawasan atas pemanfaatan KUR yang diberikan kepada masyarakat itu. Baik, Bang. Ya. Tapi sepengetahuan Abang sendiri artinya saat ini Bang pencapaiannya itu 80% tadi Bang ya, sudah mengarah 80%. Iya. Khusus bidang KUR, KUR, UMKM ya. Iya. Artinya berjalan dengan maksimal Bang, menurut Iya, Abang? kalau menurut saya maksimal. Maksimal Iya, ya. tinggal lagi tadi saya sampaikan perlu sebuah pengawasan. Karena begini, masyarakat kita ini dengan sumber dayanya yang berbeda-beda. Nah, ada masyarakat ini yang sumber dayanya yang tinggi, yang awalnya dia seorang pembisnis atau bisnismen itu, ketika terjadi COVID ini, COVID kita ini sudah melanda Indonesia dalam hal ini tanda kutip ini mendunia secara nasional ini sudah lebih dari 1 tahun. Nah, keterbatas mereka untuk berekspansi di dalam eksperimen mereka dalam pemanfaatan potensi modal untuk ke sektor real ini terhambat. Terhambat dari sisi pembiayaan. Nah, ada kebijaksanaan pemerintah di sini melalui penanggulangan ekonomi nasional. Penanggulangan masalah ekonomi nasional ini bukan masalah ekonomi saja, juga persoalan masalah penanganan COVID ini. Nah, anggarannya yang masuk ke situ juga Bang. Jadi dari 607 triliun ini bukan penanganan masalah ekonomi saja. Ini juga penanganan COVID. Baik itu kesehatan juga, ya. Iya. Kesehatan, sosial, ekonomi. Dia 3 itu. Dia 3 ya. Ya. Baik Bang. Nah, ini. Kemudian saya juga menghimbau, artinya juga kepada pemerintah di dalam hal ini perlu semacam adanya pelatihan kepada masyarakat kita, khususnya kepada mereka penerima KUR itu. Pelatihannya begini. Bagaimana? Kita harus bisa mengarahkan kira-kira di masa COVID ini usaha yang tepat itu seperti apa. Nah, usaha yang tepat itu seperti apa. Nah, pihak konsumen, pihak produsen harus paham selera konsumen saat ini. Karena apa? Ketika produsen tidak paham selera konsumen saat ini, nah maka usaha yang dikelola itu bisa kolab. Sia-sia. Nah, sia-sia. Kenapa saya katakan? Nah, kalau dari sisi kebutuhan saat ini, itu kebutuhan kita itu tidak berubah. Bahkan kebutuhan kita bertambah. Ada safety untuk kesehatan kita. Bertambah. Sementara antara pendapatan dengan kebutuhan kita itu seharusnya berbanding lurus. Harusnya. Idealnya itu kan harus berbanding lurus. Tapi pada kenyataan kita, nah kita banyak sekarang ini subsidi silang. Kenapa saya katakan subsidi silang? Banyak subsidi silang dari mereka yang berpendapatan tinggi kepada mereka yang tidak berpunya pendapatan di sini. Karena yang ingin hidup ini bukan orang yang punya pendapatan saja.
orang yang tidak punya pendapatan juga ingin hidup. Nah, jadi pengawasan di sini dalam artian pemerintah perlu sebuah pengawasan, perlu adanya pelatihan kepada mereka penerima KUR ini supaya usaha yang mereka kelola itu terarah. Selama ini belum ada pemerintah Iya, memberikan itu, Bang. saya tidak mengatakan tidak ada. Di sini saya tidak mengatakan. Tapi belum pernah terlihat secara nyata atau bagaimana? Kalau misalnya itu ada, perlu ditingkatkan lagi. Ya, kalau misalnya belum ada, harus diadakan itu. Baik. Tapi hari ini, Bang, ada sebagian masyarakat kebingungan bagaimana mendapatkan dana itu, Bang. Wajar. Nah, itu suatu kewajaran. Kenapa saya katakan suatu kewajaran ada kebingungan ini? Karena begini, informasi yang didapat itu kan simpang siur. Kenapa saya katakan simpang siur? Informasi yang didapatkan dari person to person, majelis to majelis. Karena informasi itu kan berbeda. Nah, jadi pemerintah sebenarnya itu sudah membuka peluang informasi yang sebesar-besarnya. Kadang masyarakat kita kurang update. Nah, masyarakat kita kurang update. Informasi sudah sangat transparan sekali. Pemerintah sudah membuka keran informasi yang sangat transparan. Bisa melalui YouTube, bisa melalui Google, bisa melalui apa saja informasi yang bisa kita terima. Nah, namun masyarakat kita saat ini kan kita melihat juga lagi ada beberapa kemampuan-kemampuan yang tidak tersampaikan ke sana. Oleh sebab itu harapan kita kepada pihak pemerintah harus menyediakan informasi sesuai dengan ruang lingkupnya masyarakat itu di mana. Posisinya masyarakat itu di mana. Nah, misalnya kalau di masyarakat pedesaan, oke, ada keterbatasan di jaringan internet, ada keterbatasan di informasi. Untuk masyarakat pedesaan perlu ada sosialisasi ke mereka. Nah, informasi sebenarnya sudah sangat transparan sekali. Informasi sudah sangat luas sekali. Nah, cuman masyarakat kita ini kan ada kelas-kelasnya. Ada kelas-kelasnya, Bang. Iya. Baik, Bang. Ini itulah yang makanya kami sampai menjumpai Abang. Ingin artinya tuh minta pandangan juga, Bang. Keadaan kondisi hari ini, Bang, yang kita lihat kan inilah yang terjadi, Bang. Iya. Kita lihat adanya apa tadi, Bang? Silang. Ya, transfer subsidi silang Subsidi itu dari silang mereka itu. yang punya pendapatan Iya. tetap kepada mereka tidak punya pendapatan. Itu ya. Kenyataannya hari ini Ya. dengan adanya PEN tadi, Pemulihan Ekonomi Nasional tadi, program pemerintah tadi, sampai hari ini, Bang, kita belum melihat progresnya itu, Bang, ini persoalan. Jadi begini. Gitu, nah. Sekarang Padahal, mohon maaf, tadi sudah Abang sampaikan 80%, Bang, Iya, ya, iya. pencapaiannya, Bang, ya, Iya. dengan anggaran 607 triliun lebih. Ya. Jadi yang kita lihat hari ini, pandangan kami lah mungkin sebagai orang-orang kontrol sosial kayak gitu, Bang, nggak terlihat. Kenapa? Karena makin lama makin kok nggak ada terlihat naiknya perkembangan ekonomi itu sendiri, Bang. Jadi begini, Apalagi di Jambi. sama halnya begini. Ketika seseorang memprotes infrastruktur jalan, orang memprotes misalnya oh jalan di sini jelek, jalan di sini jelek. Itu yang mereka perhatikan itu adalah jalan yang jelek saja. Jalan yang bagus tidak mereka perhatikan. Begitu ya. Nah, sama halnya tentang keberhasilan penanganan ekonomi nasional. Di dalam keberhasilan penanganan ekonomi nasional ini kan kita ada berapa pilar itu, dari sisi sosialnya, dari sisi ekonomi, dan dari sisi kesehatannya. Iya. Nah, ketika kita lihat dari sisi ekonomi misalnya, artinya kita tidak melihat dari sisi kesehatan. Ketika kita lihat dari sisi kesehatan, artinya kita tidak melihat dari sisi sosial yang lain. Nah, artinya kacamata kita ketika kita melihat pemulihan ekonomi nasional kita jangan seperti kacamata kuda. Nah, Tembak-tembak di atas. tembak atau kuda nggak boleh seperti itu. Iya, baru nyambung. Berarti ada kesehatan juga ternyata. Iya. Jangan mentang-mentang dana 600 triliun lebih itu dianggap hanya sebatas untuk UMKM saja, ekonomi kemasyarakatan saja. Ternyata untuk kebutuhan secara keseluruhan, baik untuk kesehatan, begitu Bang ya, baik untuk sosial. Nah, ini menarik, ini artinya teman-teman, ini sudah disampaikan oleh Abang Da kita Sudirman, dengan adanya program
PEN itu pemulihan ekonomi nasional itu ternyata ada peningkatan mencapai 80% di sudut pandang Abang Sudirman selaku dosen ekonomi Universitas Batanghari. Ya, untuk UMKM itu kisarannya sekitar 123 triliun. 123 triliun. Itu sudah jelas untuk pengupatannya masing-masing, Bang, ya. Saksi. Baik, Bang, mungkin cukup dulu, Bang. Mungkin Abang ada pesan-pesan atau mungkin ada pencerahan untuk masyarakat, Bang, dipersilakan, Bang. Iya, jadi kita pertama sekali harapan kita kepada pemerintah dalam penanggulangan ekonomi nasional ini, kita sangat mengapresiasi sekali ya dengan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan ekonomi nasional ini. Namun harapan kita di sini juga mengharap kepada pemerintah perlunya sebuah pengawasan dan juga perlunya mengarahkan kepada konsumen-konsumen atau pelaku-pelaku ekonomi di dalam pemanfaatan dana KUR ini perlu seperti adanya suatu pelatihan supaya usaha yang mereka kelola itu terarah. Satu hal lagi saya sampaikan kepada konsumen, kepada para masyarakat, saya sampaikan di sini hati-hati dalam berspekulasi yang sangat ekstrim. Ya. Di masa pandemi ini, hati-hatilah berspekulasi yang sangat ekstrim. Jaga protokol kesehatan, itu terpenting, protokol kesehatan. Kemudian, dalam pemanfaatan, dalam melaksanakan konsumsi, usahakan harus minimal sama dengan apa yang kita dapatkan. Artinya, harus sebatas garis anggaran, jangan melebihi dari anggaran. Ya, itu saja dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kami undur pamit diri dan jangan lupa subscribe Bincang Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.